Selamat datang dalam modul panduan dokumen resmi stasiun pengolahan. Video ini akan membedah secara komprehensif standar operasional prosedur untuk stasiun penguapan nira. Fokus utama kita adalah mencapai keunggulan operasional melalui penerapan standar dan instruksi kerja yang ketat, akurat, dan tanpa kompromi. Mari kita mulai. Parameter keberhasilan di stasiun ini bukanlah sekadar anjuran, melainkan target mutlak bagi setiap shift operasional. Terdapat 4 pilar utama. Pertama, BRICS target. Kita harus menghasilkan nira kental sempurna pada kisaran 60 hingga 65%. Kedua, kualitas visual. Pastikan kenaikan warna dan turbidity atau kekeruhan nira dipertahankan pada titik paling minimum. Ketiga, zero sugar loss. Penurunan persentase pol harus 0. Artinya, mutlak tidak boleh ada kandungan gula yang lolos, terikut ke kondensat, maupun terbuang ke air jatuhan. Keempat, kapasitas. Laju aliran atau flow rate harus optimal dan selalu dijaga pada 100%, sesuai dengan kapasitas maksimal stasiun. Sebelum menyentuh instrumen pabrik, kita harus memastikan fondasi operasional terpasang kuat. Ini terdiri dari 2 perisai pelindung. Perisai fisik adalah kewajiban mutlak penggunaan alat pelindung diri, helm keselamatan, kacamata pelindung, sarung tangan industri, dan sepatu kerja khusus. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran APD. Di sisi lain, kita memiliki perisai etik. Kepatuhan pada integritas perusahaan sama pentingnya dengan keselamatan fisik. Area kerja ini harus bebas dari fraud dan perbuatan curang. Kita menolak segala bentuk gratifikasi maupun suap-menyuap, serta wajib menghindari benturan kepentingan atau konflik of interest dalam setiap pengambilan keputusan. Mari kita pahami arsitektur stasiun ini. Sistem ini menggunakan prinsip evaporasi bertingkat, baik quadruple maupun quintuple, di mana uap hasil dari badan sebelumnya dimanfaatkan kembali menjadi uap pemanas untuk badan berikutnya. Aliran dimulai dari input utama menggunakan uap bekas dengan tekanan operasional 0,9 hingga 1,2 kg per cm persegi pada suhu 115 hingga 125 derajat Celcius. Uap ini masuk ke evaporator 1, mengalir berurutan hingga evaporator terakhir, dan sisa uap ditangkap oleh kondensor pada output akhir, yang harus dijaga pada kondisi vakum 60 hingga 66 cm raksa (cmHg) dengan suhu air jatuhan antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Anatomi pusat penguapan dibagi menjadi 4 subsistem vital. Bejana utama terdiri dari unit Falling Film Plate Evaporator, FFPE, yang berfungsi sebagai pre-evaporator, diikuti oleh barisan Robert Evaporators. Di zona pendinginan, kita memiliki sistem pendingin, yakni kondensor utama yang bertugas sebagai penangkap uap nira akhir. Untuk memompa seluruh fluida, terdapat jantung sirkulasi yang menggunakan formasi pompa sentrifugal, meliputi pompa nira, pompa kondensat, dan pompa injeksi. Terakhir, sistem hampa digerakkan oleh pompa vakum sebagai pencipta ruang kedap udara yang krusial untuk proses ini. Fase pertama adalah protokol persiapan. Lakukan pre-flight checklist berikut sebelum startup. 1. Tutup rapat semua manhole. Pastikan status 0 kebocoran. 2. Posisikan seluruh pompa dan instrumen, baik kondensat, vakum, maupun kompresor, pada status standby. 3. Buka penuh valve pipa kesetimbangan antar bejana. 4. Buka penuh semua valve pipa amoniak. 5. Verifikasi secara visual arah valve uap nira, pastikan sesuai dengan konfigurasi seri atau paralel. 6. Pastikan valve bleeding tertutup rapat sempurna. Dan 7. Isi badan evaporator dengan air murni hingga mencapai sepertiga dari panjang pipa pemanas. Memasuki fase kedua, sekuens operasi awal. Langkah pertama, inisiasi ruang hampa. Aktifkan pompa vakum dan injeksi untuk menciptakan kondisi kedap udara awal. Langkah kedua, suplai nira. Nyalakan pompa sentrifugal untuk mengalirkan nira jernih menuju badan penguap. Langkah ketiga, sirkulasi kondensat. Jalankan seluruh sistem pompa kondensat secara berurutan di tiap-tiap badan penguap. Langkah keempat, aktivasi pemanas. Buka valve uap pemanas pada badan penguap pertama secara perlahan. Batasi pembukaan awal maksimal di 50%
atau selalu sesuaikan dengan kenaikan tekanan secara gradual. Fase ketiga berfokus pada stabilisasi dan efisiensi termal. Pada tahap kesetimbangan, tunggu proses penguapan hingga sistem mencapai status steady state, di mana distribusi tekanan atau delta P antar bejana stabil sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, maksimalkan efisiensi melalui bleeding steam. Saat tekanan uap nira evaporator mencapai parameter optimal yang diizinkan, di atas 0,5 kg per cm persegi, segera distribusikan uap tersebut ke stasiun lain. Lakukan koordinasi langsung secara cepat dengan stasiun juice heater, vacuum pan, dan diffuser untuk pemanfaatan termal maksimal. Fase keempat adalah tahap puncak, ekstraksi. Perhatikan dua milestone penting ini. Milestone 1 adalah transisi. Saat badan penguap akhir mulai mencapai 40% Brix, segera aktifkan pompa nira kental. Milestone 2 adalah target produksi. Pertahankan stabilitas seluruh sistem untuk memompa hasil akhir secara konstan pada kisaran toleransi 60 hingga 65% Brix, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan vacuum pan. Selama fase ini, lakukan evaluasi kontinu. Pantau ketat angka penguapan, laju aliran nira, serta delta P atau perbedaan tekanan di setiap transisi badan penguap. Untuk menjaga keandalan mesin, kita menggunakan matriks pemeliharaan yang memisahkan secara tegas antara perawatan dan reparasi. Prosedur perawatan dilakukan dalam masa giling, DMG. Fokusnya adalah pencegahan, kebersihan rutin dengan prinsip 5S, pengecekan visual kebocoran secara harian, dan pelumasan. Sifatnya dikerjakan saat operasional berjalan dengan waktu singkat oleh tim shift. Sebaliknya, prosedur reparasi dilakukan luar masa giling, LMG. Fokusnya adalah bongkar pasang, pengujian tekanan intensif menggunakan tes air di 2 kg per cm kuadrat, kalibrasi ulang instrumen, dan perbaikan struktural. Sifat prosedur ini adalah turun mesin, terjadwal khusus, dan membutuhkan dokumentasi intensif melalui kartu reparasi. Lebih spesifik pada unit evaporator, kolom perawatan rutin DMG mewajibkan Anda untuk melakukan pengecekan visual pada kebocoran vakum dan uap, membuang sisa nira serta membersihkannya dengan semprotan air kencang, menyirkulasikan larutan soda dan mendidihkannya sesuai durasi standar, serta menskrap pipa tub menggunakan sikat baja, dilanjutkan pengecekan tembus cahaya dengan lampu. Sementara untuk reparasi menyeluruh LMG, langkahnya jauh lebih berat. Bersihkan total bagian dalam badan, kalandria, dan subfanger. Lakukan tes tekan air 2 kg per cm kuadrat pada ruang pemanas dan ganti pipa yang bocor. Periksa ketebalan dinding bejana dan reparasi area sambungan. Lalu bongkar dan ratakan semua valve, baik uap, air, nira, maupun amoniak. Kestabilan alat pendukung tidak kalah penting. Untuk kondensor, perawatan rutin berfokus pada indikasi kebocoran vakum, sementara reparasinya mencakup pemeriksaan struktur baffle, support, dan tes tekan air. Untuk pompa hampa, secara rutin periksa tekanan hisap dan tekan, kondisi packing, bearing, serta ketersediaan grease. Reparasinya mewajibkan pembongkaran pipa, pelepasan kopling, baut pondasi, hingga inspeksi impeller. Untuk pompa sentrifugal, rutinitas DMG mencakup pemantauan getaran, beban motor, kekencangan V-belt atau kopling, dan sirkulasi air pendingin. Sedangkan pada fase LMG dilakukan pembongkaran badan, tera ulang manometer, dan penggantian komponen. Ingat standar tak tertawar ini. Jaga kebersihan lingkungan kerja Anda sepenuhnya melalui implementasi prinsip 5S setiap saat. Keberhasilan stasiun ini dijamin melalui rantai tanggung jawab yang solid. Tingkat 1, General Manager dan Manajer Pabrik Gula bertugas menetapkan pedoman teknis dan bertanggung jawab atas proses ini secara menyeluruh. Tingkat 2, Manajer Tekpol dan Askep Tekpol berfungsi mengelola keandalan sistem dan menjamin kesiapan seluruh sarana penunjang. Tingkat 3, Asisten Tekpol adalah motor eksekusi harian, memastikan semua target parameter penguapan tercapai. Dan tingkat 4, Mandor serta Asmut Tekpol adalah eksekutor lapangan garis depan. Anda bertugas memastikan kelancaran persiapan operasional dan jadwal perawatan berjalan tanpa ada cacat sedikit pun.
Dalam operasional heavy industry, anomali bisa terjadi. Protokol darurat kita jelas. Deteksi abnormalitas, jangan pernah bekerja berdasarkan asumsi, lakukan eskalasi langsung. Setiap deteksi anomali pada tekanan uap, kebocoran sistem yang ekstrim, atau kegagalan pada pompa, wajib dilaporkan segera tanpa penundaan sedikit pun kepada asisten teknik yang bertugas. Ingat prinsip ini baik-baik. Transparansi saat krisis adalah bentuk tertinggi dari keselamatan kerja dan integritas. Sebagai kesimpulan, operasional kita bersandar pada sintesis siklus keunggulan. Semua dimulai dari 1. Persiapan presisi, menjadikan sistem siap tempur dengan tingkat zero leakage. Dilanjutkan dengan 2. Eksekusi terukur, mengendalikan vakum secara konstan demi ekstraksi optimal pada angka 60 hingga 65% Brix. Dan dijaga oleh 3. Perawatan disiplin, menjalankan budaya 5S yang konsisten serta mematuhi batas tegas antara perawatan dan reparasi. Ketiga pilar ini bermuara pada kinerja puncak stasiun penguapan, sistem yang bebas pemborosan termal, bebas kerugian gula, dalam lingkungan kerja yang mutlak aman. Kendali penuh kini ada di tangan Anda. Jalankan shift operasional ini dengan akurasi, junjung tinggi integritas, dan bekerjalah dengan kebanggaan teknis. Terima kasih, dan utamakan selalu keselamatan kerja.